Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ajison Haji, NIM 1914299, jurusan Perbankan Syariah semester 6 kelas C, Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adapun video kali ini yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah arbitrase dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri SAG MM. Dan adapun topik eh, untuk pembahasan kali ini mengenai pelaksanaan dan pembatalan putusan Basyarnas. Pelaksanaan putusan Basyarnas. Basyarnas memiliki kewenangan untuk memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum, yaitu pendapat hukum yang meningkat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenan dengan pelaksanaan perjanjian yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan. Dan kemudian materi selanjutnya yaitu menurut Basyarnas langkah-langkah yang harus ditempuh dalam berperkara adalah terdapat kesamaan secara umum di dalam bani, namun secara khusus terdapat langkah-langkah tersendiri. Yang pertama yaitu apabila pemohon pada sidang pertama tidak hadir sedangkan ia telah dipanggil sepatutnya, maka permohonan pemohon digugurkan. Yang kedua, putusan harus memuat alasan-alasan kecuali bila disepakati. Yang ketiga, keputusan harus diambil berdasarkan kepatutan dan keadilan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang menimbulkan sengketa yang disepakati para pihak. Dan yang keempat yaitu putusan bersifat final dan banding. Yang kelima, persetujuan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak. Dan yang keenam, jumlah wasit harus ganjil. Arbiter yang menerima penunjukan tidak boleh mengundurkan diri. Dan selanjutnya, pengajuan permohonan arbitrase harus secara tertulis dan sekurang-kurangnya harus memuat yang pertama nama lengkap dan tempat tinggal kedua belah pihak. Yang kedua, surat uraian singkat tentang duduk sengketa. Yang ketiga, apa yang dituntut. Kemudian materi selanjutnya mengenai pembatalan putusan arbitrase. Putusan Basyarnas dapat dibatalkan dengan mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan dengan didasarkan pada satu, penunjukan arbiter tunggal atau majelis tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan prosedur Basyarnas. Yang kedua, putusan melampaui kewenangan Basyarnas. Yang ketiga, terdapat penyelewengan di antara salah satu anggota arbiter. Yang keempat, putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok peraturan prosedur Basyarnas. Dan yang terakhir yaitu putusan tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan pengambilan putusan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selanjutnya itu pembatalan putusan arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa hanya memuat kewenangan pengadilan negeri. Oleh karena itu ada dua pendapat mengenai hal tersebut, yaitu yang pertama, pendapat kewenangan tersebut merupakan wewenang pengadilan negeri berdasarkan Pasal 59, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sehingga pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional menjadi kewenangan pengadilan negeri. Pendapat yang kedua yaitu semua yang berkaitan dengan penyelesaian ekonomi syariah berdasarkan Pasal 49 huruf I merupakan kewenangan pengadilan agama. Berdasarkan pemaparan tadi dapat saya simpulkan bahwa langkah-langkah yang harus ditempuh dalam berperkara adalah terdapat kesamaan secara umum di dalam bani. Namun secara khusus terdapat langkah-langkah tersendiri, yaitu yang pertama, persetujuan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.
Yang kedua, jumlah wasit harus ganjil. Arbiter yang menerima penunjukan tidak boleh mengundurkan diri. Dan yang ketiga, pengajuan pemohon arbitrase harus secara tertulis dan sekurang-kurangnya harus memuat yang pertama, nama lengkap dan tempat tinggal kedua belah pihak. Yang kedua, surat uraian singkat tentang duduk sengketa. Dan yang ketiga, apa yang diberlaku atau apa yang dituntut. Dan apabila pemohon pada sidang pertama tidak hadir, sedangkan ia dipanggil, sepatutnya maka permohonan pemohon digugurkan. Putusan harus memuat alasan asalan kecuali bila disepakati. Kemudian keputusan harus diambil berdasarkan kepatutan dan keadilan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang menimbulkan sengketa yang disepakati para pihak. Kemudian putusan bersifat final dan banding. Dan adapun putusan Basarnas dapat dibatalkan dengan mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan dengan didasarkan pada penunjukan arbiter tunggal atau majelis tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan prosedur Basarnas. Putusan melampaui kewenangan Basarnas terdapat penyelewengan di antara salah satu anggota arbiter. Kemudian putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok peraturan prosedur Basarnas. Kemudian putusan tidak memuat dasar-dasar yang menjadi landasan pengambilan putusan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.